Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang UML atau Unified Modeling Language. Nah, UML ini biasanya digunakan pada saat kita akan membuat pemodelan untuk membuat sebuah rancangan sistem informasi. Jadi, ketika kita membuat sebuah rancangan sistem informasi, terlebih hanya ditujukan kepada mahasiswa yang hendak melakukan penulisan lisan tugas akhir maupun skripsi ya. Jadi banyak sekali perguruan tinggi yang menggunakan pemodelan menggunakan UML ini atau Unified Modeling Language ini sebagai bentuk pemodelan untuk menyusun laporan tugas akhir maupun skripsi. Jadi kalau kita perhatikan, UML itu adalah di sini ada codepolitan.com, belajar Unified Modeling Language atau pengenalan. Nah, UML merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek atau OAD. Dan D, kemudian Object Oriented Analysis Design. Nah, kegunaannya kurang lebih ini digunakan untuk memodelkan suatu sistem, bukan hanya untuk perangkat lunak, tapi juga menggunakan konsep berorientasi objek. Nah, ini sejarah singkatnya. Ini secara resmi dimulai pada tahun 1994 bulan Oktober, ketika Runbo menggabungkan kekuatan dengan Boch. Mereka berdua lalu bekerjasama di Rational Software Corporation. Nah, ini pengertiannya. Ini bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan artefak atau bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak. Tuh. Nah, ini adalah area penggunaan UML-nya. Sedangkan bagian-bagian dari UML-nya di sini bisa kita lihat. Sedangkan diagramnya itu ada use case diagram, ada class diagram, state diagram, sequence diagram, collaboration diagram, activity diagram, component diagram, dan deployment diagram. Jadi kalau dibagi dua tuh seperti ini. Nah, dalam UML sendiri terdapat beberapa bagian yang wajib dikuasai. Pertama adalah struktural. Struktural itu terdiri dari kelas diagram. Nih, jadi kalau kita lihat kelas diagram nih, kita searching kelas diagram. Kita ambil satu contoh saja. Pengertian dari kelas diagram. Nah, ini dia tutorial point misalkan. Kita ambil yang bahasa Indonesia saja deh. Pengertian dari kelas diagram, wakas. Tuh. Kelas diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur dan deskripsi serta hubungan antara kelas diagram. Nah, ini kan bahasa bukunya ya. Jadi kita bisa melihat di sini ini adalah merupakan kumpulan dari kelas-kelas diagram yang kemudian direlasikan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada bentuknya, kita view ya, view image. Tuh, ini kita gedein. Nah, ini ada nama kelas, ini nama atribut, ini nama behavior atau metodenya. Kita balikin lagi. Tuh. Kelas, atribut, sama metode. Tuh. Jadi dalam sebuah kelas diagram itu terdiri dari tiga bagian. Ada nama kelasnya, nama atribut, sama metodenya. Nah, ini mendefinisikan sebuah kelas akan dibuat. Kelas adalah mendefinisikan sebuah kelas. Misalkan saya punya kelas barang atau kelas kategori barang. Jadi nama kelas adalah nama tabel. Ini adalah nama tabelnya. Nah, kemudian ada atribut. Nah, atribut itu berarti nama field yang berada dalam tabel. Loh, pengertian dari atribut adalah properti dari sebuah kelas. Atribut melambangkan batas nilai kelas yang mungkin terdapat dalam objek kelas. Sedangkan metode atau behavior adalah memungkinkan kita untuk melakukan perilaku terhadap kelas. Nah, biasanya gini, setiap tabel itu pasti punya DML-nya atau punya data manipulation language-nya. Jadi datanya itu bisa di-CRUD.
bisa di CRUD, bisa di create, bisa di read, bisa di update, bisa di delete. Jadi pada intinya setiap tabel itu bisa di insert datanya, kemudian bisa ditampilkan datanya atau read, atau kemudian bisa diubah datanya atau update, kemudian bisa dihapus datanya atau delete gitu. Nah, jadi kalau saya punya ilustrasi seperti ini untuk kelas diagram, tuh, saya punya database, namanya misalkan DB penjualan hand sanitizer. Nah, ini tabel-tabel yang saling berelasi. Tuh. Ini cardinality-nya ya. Ini adalah cardinality daripada tiap tabelnya. Contoh misalkan gini, tabel penjualan. Dia one to many dengan detail penjualan karena dalam satu transaksi penjualan dia bisa menjual lebih dari satu barang gitu. Di tabel penjualan ini nama kelasnya ya, TBL penjualan. Nah, tabel penjualan ini dia punya atribut ID penjualan, email member, kemudian status penjualan, kemudian ada tanggal penjualan. Ini relasi sini. Nah, kemudian setiap penjualan pasti punya member gitu. Nah, relasinya ke email member. Relasinya ke email member. Ini nama kelasnya, ini nama atribut-atributnya. Sedangkan setiap tabel itu nanti bisa di-entry datanya, kemudian bisa ditampilkan, bisa diupdate, sama bisa dihapus. Nah, ini contoh penggambaran daripada kelas diagram, tapi dengan menggunakan apa namanya database, pakai MySQL. Saya pakai sini SQL Yoke. Nah, kalau misalkan contoh daripada kelas diagram, nah contohnya seperti ini. Kita view image. Oh, kita gedein deh. View image. Nah, tuh. Kita lihat di sini. Contoh daripada kelas diagram tuh seperti ini misalkan. Di sini ada nama kelasnya manager. Berarti nama tabelnya manager ya. Jadi kalau kita ilustrasikan dengan tampilan seperti ini, nama kelasnya adalah misalkan tabel produk. Ini nama atributnya, tapi di sini tidak ada metodenya atau apa namanya, tidak ada nama functionnya gitu. Jadi kalau diilustrasikan dengan menggunakan kode igniter ya, kelas diagram itu seperti ini. Saya buka misalkan Sublime-nya, Sublime saya buka. Terus, nah, misalkan saya open folder ke xampp htdoc CRUD barang CI lah, misalkan application controller. Nah, bukan, CRUD barang CI saja, select folder. Nah, ini yang ini saya close. Ini saya. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah apa namanya, sebuah kelas diagram, berarti kita sesuaikan nama kelas diagramnya dengan nama tabelnya. Misalkan di sini saya punya controller namanya barang tuh. Kalau kita lihat kan yang namanya MVC itu kan berarti kan view model controller ya. Jadi ketika kita membuat sebuah kelas, berarti kita membuat sebuah controller. Nama controller biasanya sama dengan nama kelas gitu. Nah, ini adalah misalkan kelas barang. Nah, ketika kelas barang, nah di sini banyak function-function itu, ada index, ada entry. Entry itu berarti nama functionnya, function yang mengikuti daripada si tabel barangnya. Bebas namanya, nggak harus entry, tetapi bisa misalkan contoh kayak ini. Saya punya tabel manager, di sini ada nama ininya, nama ini purchase inventory, atau ada lagi misalkan ini resepsionis dan sebagainya. Misalnya kita ambil manager saja. Ini nama atributnya name, tipe datanya string, ID tipe datanya integer, phone number tipe datanya integer, location tipe datanya string. Nah, ini nama functionnya yang ada di kelas manager. Jadi ini kalau misalkan diganti jadi kelas manager, kemudian ini functionnya dia harus punya function index ya. Kalau di kalau di bahasa pemrograman berorientasi objek itu dia harus apa namanya, ada function indexnya. Nah, ini yang diganti, misalkan kayak processing inventory. Nah, ini nama functionnya. Jadi semua yang menempel di kelas ini, kelas diagram, nanti akan ditampilkan di sini. Ini berarti diganti dengan purchase inventory, record complaint, kemudian ada manage staff gitu. Semua yang kelas yang ada di dalam
semua function yang ada di kelas ini dimasukkan ke dalam metodenya. Ini contohnya saja, nanti kita bahas lebih lengkap lagi kalau kita sudah membahas di kelas diagram ya. Jadi ini hanya bagian kecil saja, nanti kita praktekkan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah objek diagram. Nah, objek diagram itu tampilannya seperti ini. Objek diagram. Kita ambil gambarnya salah satu. Inilah misalkan. Tuh, objek diagram. Ini objek diagram. Objek diagram hampir sama dengan kelas diagram, tetapi dia tidak menggunakan metode. Jadi hanya menampilkan nama objeknya, yaitu Mary sebagai staff, kemudian Duncan sebagai manager. Kalau kelas diagram itu menggambarkan nama tabelnya, sedangkan kalau kelas diagram itu menggambarkan atau menampilkan datanya, data daripada si kelas diagram. Jadi kalau misalkan kelasnya manager, berarti kalau objeknya misalkan Mary sebagai staff. Ini kalau ini berarti karyawan ya. Jadi kasusnya beda-beda gitu ya. Jadi tujuannya kita belajar itu mengerti, tidak mengikuti dari contoh, tapi mengerti. Jadi kalau misalkan tadi manager atau barang lah saya ambil di sini misalkan. Nama ininya kelasnya produk. Tapi berarti nama objeknya yang disebutkan adalah ini. Tuh, ini belum ada isinya, tapi nanti diisi dengan misalkan berarti kategori ya, ini kategorinya misalkan sabun, perlengkapan mandi, kemudian kaos tangan panjang, ini adalah kemeja atau baju, kemudian ini celana panjang, ini celana, kayak gitu. Nah, itu untuk objek diagram. Nah, kemudian ada komponen diagram. Nah, jadi kalau kelas diagram menunjukkan tabelnya, sedangkan objek diagram ini menunjukkan datanya. Kalau komponen diagram tuh kayak gimana nih? Komponen diagram kayak gini. Nah, ini contoh komponen diagram. Tuh. Ada log CS, ada log kasir CS, ada penjualan CS, struktur, log pegawai, minimarket, MDB, kemudian pivot pane. Nah, ini penjelasannya adalah menggambarkan kumpulan komponen dan hubungan antar komponen. Komponen terdiri dari kelas, interface, dan collaboration tuh. Nah, ini komponen-komponen nih. Ini adalah komponen-komponen gitu. Modul ya, kenanya jadi kayak modul. Nah, kemudian ada deployment diagram. Nah, kalau deployment diagram ini berhubungan dengan fisik server. Tuh. Kalau kita lihat, nah ini contoh daripada tampil yang ini, deployment diagram, view image. Tuh. Ini adalah servernya, device-nya. Ini TCP/IP itu berarti dia berhubungan dengan jaringan internet protokol ya, atau transfer control protokol. Nah, kemudian di sini ada komponennya, ada deployment specification-nya, ada artifact-nya nih, kemudian ada web tool-nya, ada komponen. Nah, berarti ini menunjukkan ada lagi gambar lain daripada komponen diagram, deployment diagram tuh kayak gini, yang menunjukkan spesifikasi dari servernya. Nah, misalkan ini tuh, ada node A, node B, server A, server B, ada lagi seperti ini gitu. Nih. Kita gedein tuh, ada browser client nih untuk browsernya, ada FCH client, Rich client, kemudian ada ini servernya nih, ini servernya, ada database-nya, kemudian di sini ada web servernya. Ini kalau menggunakan API atau web server. Jadi kalau misalnya dia tidak langsung mengambil ke database, dia membuat web service, kemudian disimpan ke dalam web service, baru nanti browser kliennya itu mengakses ke web service-nya untuk datanya kayak gitu. Nah, itu untuk strukturalnya. Jadi fisik ya. Struktural itu lebih ke fisik, seperti DDL atau data definition language. Kalau data definition language tuh tabel tuh bisa dihapus, bisa dialter, diubah fill-nya, bisa di alter sama dihapus gitu. Bisa di drop juga ya, atau di alter juga. Nah,
Sedangkan kalau behavior itu berarti datanya, berhubungan dengan datanya, aktivitasnya, bukan fisiknya. Nah, ada namanya use case diagram. Tuh. Use case diagram itu menggambarkan kumpulan use case, aktor, dan hubungan mereka. Use case adalah hubungan antara fungsional sistem dengan external system. Nah, itu kayak gini contohnya. Use case diagram. Tuh. Kalau kita ambil contoh ini, kita view image, kita gedein, pecah nggak? Kita ambil yang jangan pecah deh. Ini nih, ini pecah nggak? View image, nah ini nggak pecah. Ini adalah gambaran daripada use case diagram. Nah, di sini ada berapa aktor? Nih, aktor itu digambarkan dengan orang. Ini ada web customer, ini customer. Ini di bagian dari external system. Ini sistemnya nih. Ini ada boundary-nya, ini ada sistemnya. Kemudian ini ada use case-nya. Ada view item, make purchase, ada checkout, ada client register. Nah, kemudian ini ada bagian di back office. Ini ada aktor authentication, ada identify provider, ada aktor credit payment service, misalkan dengan menggunakan payment gateway atau host to host, kemudian ada PayPal dan segala macam. Nah, untuk yang garis ini ada include sama include, ini berarti menggunakan fish level ya. Fish level itu berarti menggunakan include sama extend. Nanti kita bahas lebih lengkapnya. Jadi dia menggambarkan aktor siapa saja yang terlibat, kemudian use case-nya apa saja di dalam boundary system. Mereka nanti saling bersinggungan tuh. Kayak misalkan view item. View item ini kan diakses oleh si web customer, tetapi dia juga diakses oleh web service atau authentication dan diakses oleh provider gitu. Sama-sama diakses oleh mereka. Dan biasanya kalau misalkan untuk bisa mengakses ini diperlukan login, authentication, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi namanya sequence diagram. Nah, sequence diagram ini menggambarkan tentang interaksi yang menjelaskan bagaimana pesan mengalir dari objek ke objek lainnya. Ini sequence diagram. Contohnya kayak gini. Kita ambil contoh sequence-nya. Nah, yang kayak gini aja. View image. Tuh. Nah, misalkan di sini. Ini adalah gambaran dari sequence diagram. Dia menggambarkan tentang proses pembacaan daripada suatu aktivitas. Misalkan di sini, mahasiswa dia melakukan pilih menu. Nah, ini mengelola mahasiswa. Ini adalah nama view-nya nih, mengelola data mahasiswa. Isi profil, ini muncul form, isi profil, berarti ini form. Kemudian juga dia mengisi profil, dia upload foto. Ini juga bagian dari form. Jadi kalau ini berarti view-nya nih. Ini adalah simbol view. Ini simbol view. Sedangkan ini adalah simbol controller, proses. Prosesnya apa? Validasi. Tuh. Nah, kalau valid, dia maka langsung simpan database. Tapi kalau tidak valid, maka dia akan mengembalikan ke proses sebelumnya. Gitu. Nah, ini adalah simbol model atau database-nya. Gitu. Jadi sequence diagram kurang lebih menggambarkan adalah aktivitas tentang MVC atau model, view, dan controller, di mana mahasiswa di sini contohnya dia mengakses halaman berupa mengolah data mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa biasanya kan update atau edit data pribadi misalkan. Kemudian pas diklik halaman yang ada link edit data pribadinya, lalu muncul tuh form data pribadi. Dia isi data pribadinya, misalnya suruh ngisi nick, nama orang tua, kemudian nama pekerjaan kalau sudah bekerja, kemudian nanti diminta untuk upload foto. Ini biasanya di halaman yang sama atau di halaman yang berbeda gitu. Nah, nanti kalau udah ngisi profil sama upload foto, baru tuh dia simpen, klik simpan, validasi. Nah, di validasi ini dia ngecek nih apakah fotonya itu JPG, kemudian nicknya sudah diisi, nama orang tua sudah diisi, terus kalau JPG ukurannya tidak boleh lebih besar dari 2 MB, dan sebenarnya proses validasi ini ada di controller. Ini simbol daripada controller. Nah, ini adalah modelnya nih. Jadi kalau semuanya sudah tervalidasi, otomatis datanya tersimpan ke dalam database gitu. Nah, kalau sudah tersimpan, dibalikan ke si menu utama dari si mahasiswanya, yaitu berupa pesan lengkap dan data sudah tersimpan, misalkan seperti itu.
Nah, ini contoh saja, nanti kita bahas dalam detail di materi sequence diagram. Kemudian ada collaboration diagram. Nah, collaboration diagram itu seperti ini contohnya. Collaboration diagram. Tapi ini sih jarang dipakai ya, untuk tugas akhir atau skrip. Tapi kalau mau digunakan silakan, tidak apa-apa. Kita ambil gambar yang besar. View diagram, nggak ada yang besar ya. Ini gede nggak? Harusnya besar. View image. Nah, ini besar tuh. Nih contoh, ada controller, ada window. Nah, ini aktornya redisplay, contoh saja. Kemudian ada wire, line, dan sebagainya. Yang berhubungan dengan sistem penjualan mana ya? Collaboration diagram penjualan. Tuh, ini contoh collaboration penjualan nih, misalkan ada petugas, kemudian ada open form, kemudian buka form penjualan, kemudian catat penjualan, kemudian ada proses penjualan, simpan data penjualan, tabel transaksi. Ini adalah contoh daripada collaboration diagram. Nanti kita bahas di materi collaboration diagram. Nah, selanjutnya adalah state chart diagram. State chart diagram ini menggambarkan tentang bagaimana sistem dapat bereaksi terhadap suatu kejadian dari dalam atau luar. Kejadian event ini bertanggung jawab terhadap perubahan keadaan sistem. Nah, kita cek di sini state chart diagram penjualan. Tuh, ini kita lihat di sini, boleh tuh. Oh, ini activity ya. State chart. Nah, ini misalkan untuk faktur nih, misalkan di sini kita bisa lihat, atau ada yang lain nggak? State chart diagram. Bisa digedein nggak ya? Nggak bisa gede. Back. State chart diagram, coba yang ini bisa besar nggak? Nah, ini misalkan contoh state chart deh. View. Itu ada login, kemudian insert user dan password, kemudian processing user dan password, kemudian validasi user dan password. Kalau misalkan passwordnya tidak sesuai, maka dibalikan, tolak login, konfirmasi, balikan lagi ke login. Tapi kalau data valid, kemudian ke main program. Tuh. Nah, selanjutnya ada activity diagram. Nah, activity diagram ini menggambarkan aktivitasnya. Kita lihat gambarnya. Nanti kita praktekkan di materi untuk. Nah, di sini misalkan, jadi kalau activity diagram itu menggambarkan aktivitas dari masing-masing aktornya. Kalau kita lihat di sini ada aktor siswa atau guru. Nah, siswa atau guru ini dia masuk ke dalam aplikasi ini simbol mulai ya, atau awal, start sama end. Ini end-nya, ini start-nya. Jadi aktor siswa atau guru dia login atau masuk ke dalam aplikasi. Nah, setelah masuk ke dalam aplikasi, dia tampil form login. Ini bagian dari sistemnya. Tampil form login. Nah, kemudian masukkan username dan password. Jadi si aktor siswa memasukkan username dan password, lalu si sistem akan mengecek user dan password ada atau tidak. Kalau tidak ada, balik lagi ke form login, tetapi kalau ada, tampil menu utama. Nah, ini contoh dari activity diagram. Nah, itu kurang lebih tampilan daripada activity UML atau Unified Modeling Language. Jadi, saya ulangi, ada dua bagian penting dalam menggunakan UML. Jadi ada yang berhubungan dengan strukturalnya dan ada yang berhubungan dengan behaviornya. Kalau struktural itu berhubungan dengan fisiknya, sedangkan behavior itu berhubungan dengan datanya.
dengan aktivitasnya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi yang lainnya.